Belajar kalkulus bersama Aziza. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas turunan dan pada submateri 2 masalah dengan 1 tema. 2 masalah yang dimaksud adalah yang pertama adalah kemiringan garis singgung dan yang kedua kecepatan sesaat. Nah, di sini ada definisi garis singgung. Garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik P, yaitu C, FC adalah garis yang melalui P dengan kemiringan M tan sama dengan limit H mendekati 0, M second sama dengan limit H mendekati 0, F C plus H min FC per H. Asalkan bahwa limit ini ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Oke teman-teman, kita akan mengerjakan contoh soal untuk garis singgung ya, kemiringan garis singgung. Nah, di sini ada soal carilah kemiringan garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Nah, pertama-tama yang kita tulis tentunya adalah rumusnya ya, seperti pada definisi garis singgung ya. Rumusnya adalah m tan sama dengan limit H mendekati 0, F dalam kurung C plus H min FC per H. Oke, langsung saja kita substitusikan dan kita tulis kembali limitnya kita tulis kembali ya. Limit H mendekati 0 untuk F C plus H. Kita lihat titiknya di sini 2,4, di mana C-nya ini adalah 2 ya. Ini adalah C-nya adalah 2. Maka di sini kita tulis 2 plus H ya. Min FC. C-nya tadi 2 ya. C-nya tadi 2. Maka di sini kita tulis F2 per H. Kemudian kita tulis kembali limit H mendekati 0. Nah, di sini barulah kita masukkan fungsi x-nya ini ya. Di sini kan fungsi x-nya itu kan x-nya pangkat 2 ya, x kuadrat. Nah, di sini kita lihat ya, f x-nya adalah ini ya. Jadi kita tulis x-nya di sini menjadi 2 plus H ya, karena kita mensubstitusikan persamaan ini ke dalam fungsinya. Maka nilai x-nya adalah ini 2 plus H, kemudian kuadratnya kita tulis. Dan min, nah kita tulis nih. Kita lihat di sini ya. F nya nilainya dari 2. Nilainya adalah 2. Maka kalau kita substitusikan ke fungsi x-nya ini, x pangkat 2 berarti di sini berapa? Ya, x-nya 2 ya. X-nya menjadi 2. Oke, 2 pangkatnya kita terus sudah pangkat 2 ya, karena fx-nya ya di sini fx-nya kan 2 ya. Kita masukkan ke sini maka menjadi 2 pangkat 2. Kemudian per H. Nah, sampai sini masih lanjut ya teman-teman. Kita tulis kembali limit H mendekati 0. Nah, ini kita kalikan nih, 2 plus H kuadrat berapa? 2 kali 2 4 ya, plus H dikalikan 2 berapa? 2H ya. 2H ya, plus H kali 2 2H, H kali H H kuadrat min 2 pangkat 24 ya teman-teman.
kemudian per H. Nah, sampai sini belum selesai ya teman-teman ya, masih belum selesai, maka kita tulis kembali sampai limitnya tetap kita tulis ya sampai akhir, sampai dia disubstitusikan menjadi H-nya 0 itu. Kalau masih tetap kita tulis. Di sini ada yang bisa kita kurangkan, bisa kita coret ya. 4 dikurang 4, 0, jadi kita coret saja, tidak perlu kita tulis ulang. Maka yang tersisa adalah ini ya, 2H ditambah 2H, 4H 4H plus H kuadrat plus H. Nah, kemudian untuk mendapatkan supaya bisa disubstitusikan untuk H-nya 0, ini kita faktorisasikan teman-teman. Kita faktorisasikan, caranya yaitu H4 plus, kita keluarkan H-nya ya, kita keluarkan H-nya plus H per H. Nah, kalau kita kalikan itu sama saja teman-teman ya, H dikali 4, 4H, H kali H, H kuadrat ya, jadi sama saja, ini kita keluarkan H-nya. Kemudian untuk H-nya ini bisa kita coret ya teman-teman ya, kita coret, maka yang tersisa adalah 4 plus H. Nah, ini baru bisa kita substitusikan ke dalam ini nilai H0-nya. Nah, langsung saja kita substitusikan, nilai H-nya adalah 0, maka 4 ditambah 0 sini adalah 4. Jadi kemiringan garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4 itu adalah 4 nilainya. Oke, selanjutnya adalah masalah yang kedua, yaitu kecepatan sesaat. Definisi kecepatan sesaat: jika benda bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi posisi ft, maka kecepatan sesaat pada saat c adalah v sama dengan limit h mendekati 0. V rata-ratanya adalah limit h mendekati 0 f c plus h min fc per h. Asalkan bahwa limit ini ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Nah, setelah kita mengetahui dua masalah itu, jadi kita bisa tahu ya bahwa mengapa kita menyebutnya dua masalah dengan satu tema. Nah, kita perhatikan definisi kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat. Nah, dua nama yang berbeda untuk konsep matematis yang sama ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut, kita akan mengerjakan contoh soal untuk kecepatan sesaat ya. Nah, di sini kita ada soal ya, sebuah benda awalnya diam, kemudian jatuh dikarenakan gaya berat. Nah, carilah kecepatan pada T sama dengan 3,8 detik dan pada T sama dengan 5,4 detik. T sama dengan C dengan FT sama dengan 16T kuadrat ya, dengan fungsinya ini nih, fungsinya FT 16T kuadrat. Nah, kita menggunakan rumus kecepatan sesaat ya, seperti pada definisi yang sudah kita bahas ya. Definisi kecepatan sesaat yaitu V sama dengan limit H mendekati 0 V rata-rata ya sama dengan limit H mendekati 0 F C plus H min FC per H. Nah, hampir sama ya, sama ya, bukan hampir, sama rumusnya dengan garis singgung. Oke. Cara mengerjakannya pun sama ya, kita tulis kembali F sama dengan
limit H mendekati 0 ya. Di sini T-nya adalah C ya. T-nya adalah nilainya C, maka F C-nya tetap ya, C plus H plus F C per H. Oke, tetap ya, karena T-nya adalah nilai T-nya adalah C. Kemudian kita tulis kembali limit H mendekati 0. Baru kita substitusikan ke dalam fungsi T-nya, yaitu 16T kuadrat ya. Seperti biasa kita tulis 16, nilai T-nya ini ya, nilai T-nya ya, C plus H. Kemudian minus ya teman-teman, salah ini minus ya teman-teman ya, minus FC ya, FC, nilai FC nya ini 16, nilai T nya adalah C plus H, ada kuadratnya maka kita tulis ini kuadrat. Nah kemudian untuk FC nya ini artinya nilai ini nih ya, nilai ini ya artinya nilai ini. Jadi kita tulis 16, T nya ini menjadi C ya, karena tadi kan nilai T nya adalah C kuadrat. Nah oke, jangan lupa per H. Nah sampai sini belum selesai ya, limit kita terus kembali limit H mendekati 0. Oke, 16 kita tetap tulis. Nah kemudian kita kalikan C plus H kuadrat ini ya, C kali C kuadrat plus C kali H, CH plus H kali C, CH, H kali H kuadrat. Kemudian min 16C kuadrat ya, tetap ditulis. Jangan lupa H-nya kita tulis H per H. Nah, kemudian kita hitung kembali ya dengan menuliskan limit H mendekati 0. Nah, kita kalikan. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 16 C kuadrat plus CH plus CH 2CH plus H kuadrat min 16 C kuadrat. Nah, jangan lupa per H ya, per H. Kemudian kita tulis kembali limit H mendekati 0, karena ini belum selesai ya, jadi kita selesaikan sampai akhir, dan limitnya tetap kita tulis. Nah, kita kalikan 16 ya, 16 ini kita kalikan dengan C kuadrat, maka hasilnya adalah 16 C kuadrat plus 16 kali 2 32 CH plus 16 kali H kuadrat 16 H kuadrat min 16 C kuadrat. Nah, per H. Nah, di sini ada yang sama ya. Nih, ada yang bisa kita kurangkan nih. 16C kuadrat. Kita kurangkan dengan 16C kuadrat. Hasilnya habis ya. 0. Terus kembali limit H mendekati 0. Nah, kita tulis 32 CH plus 16 H kuadrat per H. Ya, seperti biasa, kita keluarkan H-nya ya, supaya nanti bisa kita substitusikan untuk nilai H mendekati 0-nya. Jadi, H-nya kita keluarkan 30C plus 16H per H. Ya, sama dengan ini, kalau kita kalikan ya nilainya sama saja ya teman-teman ya.
Tuh, H dikali 32C, nilainya 32CH. H kali 16H, jadi 16H kuadrat, jadi sama saja. Nah, di sini bisa kita coret nih H-nya. Dan kita memperoleh hasil 20C plus 16H. Nah, ini bisa langsung kita substitusikan untuk nilai H sama dengan 0. Ya, 32C plus 16 dikali hanya 0 ya, nilai hanya 0. Maka 32C plus 16 kali 0 kan 0. Hasilnya adalah 32C. Nah, tapi ini belum selesai teman-teman, karena di sini sebuah benda awalnya diam, kemudian jatuh dikarenakan gaya beracara kecepatan sesaat pada T 3,8 detik dan pada T 5,4 detik. Nah, kita substitusikan 32C itu tadi dengan nilai C-nya kita substitusikan dengan T 3,8 dan T 5,4 ya, untuk mencari mengetahui kecepatan sesaatnya. Jadi kecepatan sesaat untuk T 3,8 detik adalah, ya kita tulis 32, nilai C-nya adalah ini ya, 3,8. Nah, kita kalikan teman-teman. Maka hasilnya adalah 121,6 feet per detik. Oke, kemudian yang kedua, kecepatan sesaat untuk nilai T-nya 5,4 detik adalah, kita tulis 32, kemudian nilai C-nya ya. Nilai C-nya itu 5,4, kita kalikan 32 kali 5,4, maka hasilnya adalah 172,8 feet per detik. Nah, maka inilah hasil untuk soal carilah kecepatan sesaatnya ya. Jadi sudah terjawab ya untuk soal kecepatan T,8 detik dan T 5,4 detik untuk T sama dengan C dengan fungsi T 16T kuadrat. Itulah tadi teman-teman pembahasan mengenai materi 2 masalah dengan 1 tema pada turunan beserta contoh soal yang sudah sama-sama kita kerjakan ya, dan semoga materinya mudah dipahami. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembahasan materi kita. Thank you and see you next video. Bye bye.